subscribe dan klik tombol loncengnya supaya video Spoken Note berikutnya nanti kamu bisa dapat notification dari saya. Andai Mualim ditangkap, referendum tetap berjalan. Dilansir dari mediaaceh.co. Wacana referendum yang digaungkan oleh Mudzakhir Manaf atau Mualim beberapa waktu yang lalu cukup membuat telinga elit-elit di Jakarta kepanasan. Betapa tidak, statement referendum tersebut muncul di tengah suhu politik pasca Pilpres 2019 yang panas. Bak gayung bersambut, pernyataan Mualim langsung direspon cepat oleh pemerintah pusat. Ada yang positif mendukung wacana tersebut, namun ada pula yang tidak mendukung. T. Fazil Mutasar, mahasiswa pasca sarjana Universitas Malikus Saleh, Unimal, menilai perkataan Mualim bukanlah isapan jempol belaka. Mualim tentu punya dasar dalam mengeluarkan statement tersebut. Begitu juga dengan perkataan Menko Polhukam Wiranto yang menyatakan Mualim bisa ditangkap dan dikenakan pasal makar karena melawan negara dengan mengeluarkan statement seperti itu. Lain halnya jika statement itu dikeluarkan orang biasa, tentu pusat tidak begitu serius menyikapinya. Namun karena yang mengeluarkan statement itu adalah mantan Panglima AGAM, maka cepat mendapat respon. Sebenarnya pemerintah pusat harus lebih mengedepankan dialog dalam mencari solusi permasalahan ini, beber Fazil. Lanjutnya, jika Mualim ditangkap, referendum tetap berjalan. Sudah 14 tahun perdamaian RI, GAM, dan melahirkan UU-PA, tetapi hingga kini UU-PA belum optimal dijalankan di Aceh. Bahkan begitu mudahnya pasal-pasal dalam UU-PA dipangkas oleh pusat. Kondisi Aceh saat ini seperti kita hidup, tetapi ruh dan jasad entah kemana, kata Fazil. Dicontohkan, seperti pelaksanaan Konun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh, yang sudah disahkan oleh pemerintah Aceh, tetapi ditolak oleh pemerintah pusat. Fazil menilai, hal itu sudah melanggar perjanjian MoU Helsinki. Mungkin alasan inilah Mualim mewacanakan referendum dengan maksud memisahkan diri dari Republik Indonesia, dikarenakan pemerintah pusat tidak menjalankan butir-butir perjanjian MoU Helsinki tersebut, ucapnya lagi. Fazil mengatakan, para akademisi dan mahasiswa harus membuka ruang bagi wacana referendum ini. Fazil mengajak semua pihak untuk mendorong kelompok akademisi, intelektual, dosen, mahasiswa dan santri agar seluas-luasnya untuk membuka ruang bagi wacana referendum ini. Mulai dari kampus, ruang belajar dan forum-forum seminar yang akan datang, sehingga dari wacana bisa dimanifestasikan menjadi tindakan. Biarpun kita tahu bahwa Indonesia tidak ada tempat untuk referendum dengan adanya TAP MPR nomor 8 tahun 1998. Tetapi kita berhak menyatakan pendapat dan menentukan nasib sendiri. Dikarenakan ada perjanjian yang dikhianati oleh pemerintah pusat, yaitu perjanjian MoU Helsinki yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh isi perjanjian itu sendiri. Referendum adalah peristiwa politik, tentu banyak orang yang beranggapan di balik ini ada kepentingan. Sah-sah saja orang beranggapan seperti itu di iklim yang demokrasi seperti saat ini, pungkas T. Fazil Mutasar.